Baik teman-teman, hari ini tanggal 27 tanggal 27 bulan 8 teman-teman. Ada emiten tukar pikiran ya, ini dari teman kita menanyakan bagaimana dengan Ramayana atau RALS ya, Ramayana Lestari Sentosa. Ini adalah channel untuk tukar pikiran aja ya teman-teman. Jadi mungkin mudah-mudahan sih membantu teman-teman, ataupun tidak terbantu ya ini analisa saya gitu, analisa saya pribadi. Mungkin kalau kalian ada yang bisa diambil silahkan ambil, kalau yang enggak ya mungkin disimpan, nanti kemudian hari bisa diambil. Dan bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi adalah media atau video yang saya rekam sebagai pembelajaran sama-sama ya. Nanti apabila ada yang komentar di bawah silahkan baca juga, karena itu sangat menambah keilmuan ya, nambah ilmu juga kan kalau baca-baca itu ya, terutama baca-baca yang positif. Baik teman-teman, ada Ramayana Makmur Sentosa sebagai pengendali 55,88, terus masyarakatnya 23%, artinya sedikit ya, treasurnya 16,41. Pengendali juga ada perorangan. Nah, biasanya kalau pengendali perorangan agak lumayan serak gitu ya. Dari 30 Juni sampai 31 Juli banyak yang cabut ya, sedikit kan, cuma 37 sama 65, kurang banyak. Baik, listingnya tahun 96, harga IPO-nya 3.200. Kita lihat insidernya. Insidernya Maret 2024 diambil. Terakhir kemarin Maret berarti tanggal 1 ya. Insider corporate action coba. Ya bagian dividen 50 perak ya. Coba lihat. 50 50 30 50 50 standar ya 50 ya. Sesuai dengan tahun kemarin juga 50. Pernah stock split, pernah 1/5, artinya pernah dijual mahal ya. Baik isu belum pernah nambah hutang. Ini kalau nggak salah bagus ininya apa namanya, cashnya banyak ini. Ini jualan baju ya di Ramayana Department Store ya. Dia punya gerai Ramayana sama Robinson ya. Baik, holding komposisinya banyakkan lokal ya daripada Poland cenderung turun ke bawah, artinya si Poland lagi melakukan aksi jualan biasanya ya kalau turun ke bawah, dan yang ngambil itu si lokal komposisinya perusahaan yang paling banyak, Poland ini posisinya lain-lain yang paling banyak ya. Langsung ke statistiknya teman-teman, coba kita lihat. Net income 141 miliar. Berarti menurun ya kuartal 2-nya ya. Kuartal 2-nya menurun ya. Kuartal 2 tahun 2023-nya 216, artinya mungkin emang daya beli masyarakat sekarang lagi menurun teman-teman ya. Terus revenue-nya juga menurun dari 1,080 triliun ke 837, artinya ada penurunan omset ya. Cuman dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya meningkat ya. Terserah teman-teman sih mau ngitung dari kuartal 1 ke kuartal 2 ataupun dari kuartal 2 ke kuartal 2 tahun sebelumnya untuk pembandingnya. Tapi kalau saya cenderung sih ke kuartal 2 pembandingnya ya tahun sebelumnya ya. Untuk TTM-nya per 9,74, artinya sedikit agak murah kan istilahnya kalau 10 standar ya. Kali ini kan di bawah 10, artinya sedikit gitu agak murah. PBB-nya 0,84, di bawah 1, lagi sedikit under value. EPS-nya ada, DER-nya ini 0 ya, DER-nya berarti nggak punya hutang. ROE-nya 8.61, artinya kurang ya ROE-nya. Mungkin karena emang apa namanya ya, sekarang ini ya lagi beginilah gitu ekonomi kita ya. Untuk beli sesuatu itu apalagi baju mungkin agak mikir-mikir dulu ya. Tapi kalau yang punya duit semua punya gaji mah bebas-bebas aja lah. Baik, lihat cashnya 1,0 triliun, artinya 1,044 triliun, gede ini cashnya benar. Terus dia nggak punya hutang ya. Duit cash gede kan lumayan, itu gede banget itu kalau buat saya mah ya. Apalagi buat perusahaan ya. Dividennya 50 perak, kalau berarti dia sebenarnya cenderung kalau 2023 aja EPS-nya 42 tapi ngebagiin 50 perak, artinya
dia berani ngerogoh kocek gitu ya untuk membagikan dividennya gitu kan, melebihi EPS-nya gitu kan. Langsung ke neracanya kuartal 2-nya ya. Kita lihat equity-nya apakah meningkat atau tidak. Dari kuartal 2 2019 4.0 4.1 meningkat, 4.1 ke 362 menurun 3,6. Ini zaman-zaman Covid ini ya, 2021 ya. Ini zaman Covid itu antara 3 tahun ini ya. 3,6 ke 3,658 ada peningkatan beberapa 23 triliun lah ya. Dari 3658 ke 3634 menurun. 3634 ke 35 sekarang juga menurun. Jadi sekarang dari per kuartalannya menurun teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sih cepat bangkit ya ekonomi kita ya. Terus kita PBB-nya berapa? 2.44, 101, 132, 1.13 sekarang 0,8. Nah, mungkin wajar ya karena ekuitas juga menurun, jadi si harganya juga menurun, wajar kalau sekarang dia pernya itu PBB-nya itu 0,86 di bawah ada. Biasanya kan emiten-emiten yang bagiin dividen biasanya sudah di angka 1 lebih biasanya ya. Baik, kita lihat ke Punda Chart. Punda Chart udah saya siapkan berdasarkan pair ya. Kita lihat Punda Chart berdasarkan pair. Kalau 1 tahunan dia cenderung lagi under value, sekarang lagi under value tapi pernah di bawah di harga 390 ya. 2 kali harga 394. Sekarang lagi under value untuk jangka pendeknya. Untuk jangka 3 tahunan juga sama, sekarang lagi under value, lagi murah banget selama 3 tahun. Dan selama 5 tahun juga sekarang lagi murah. Kita lihat 10 tahunan. 10 tahunan juga sekarang lagi murah banget. Artinya di sini under value. Berarti kalau di bawah sini lagi under value, lagi murah banget gitu kan. Apalagi nih emiten ini bagiin dividen dan berani ngambil kocek dividennya dari kas ya. Walaupun kasnya menurun gitu. Enggak apa-apa, dia banyak duit ini ya. Kalau untuk pengembangan pengembangan usahanya lah, ekspansinya gitu ya, saya belum baca itunya. Cuman di sini saya ngitung hanya berdasarkan angka-angka aja ya. Jadi untuk prospek pengembangan usahanya ya teman-teman mungkin bisa baca sendiri nanti ya. Baik. Jadi berdasarkan rumus PER ini sebenarnya harga wajarnya berapa? Baik, kita hitung. Kita 1 tahunkan dulu ya, biar kelihatan murah. Ini untuk harga tengahnya, per tengahnya itu di 2197 dikali, kita butuh EPS untuk TTM nya 4250. Kita kasih sama dengan, kita enter di 933. Jadi kalau berdasarkan rumus PER bahwa di harga 414 perak ini tergolong murah banget. Jadi sesuai dengan Punda Chart-nya. Baik, kita akan hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. Kita aktifkan dulu sini PBP-nya, PBP untuk 3 tahunan ya. Kita hapus dulu yang ini, yang PER-nya. Ketemulah di 1.15 dikali harga buku ya. Harga bukunya berapa? Kita cek di sini, harga bukunya ada 49356. 493.56. Enter. Berapa nih? 567. Jadi berdasarkan Punda Chart ataupun berdasarkan rumus PER dan rumus PBP sekarang di harga lagi murah ya. Kita akan masukkan dulu ke sini ya. Tunggu sebentar ya. Lanjut. Nah, kita udah ditulis ya sama saya ya. Kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus PER 933, berdasarkan PBP 567. Sekarang tanggal 27 bulan 8 2024. Ini berlaku sampai kuartal 3 ya. Baik teman-teman, kalau kita lihat dari bandarnya dulu deh. Bandar lokal cenderung dia ngebuang ya.
terus foreign juga cenderung ngebuang. Jadi sebenarnya ini lagi downtrend banget ya, karena terlihat jelas di sini si bandar lokal ataupun si foreign ngejual. Cuman kemarin tanggal 26-nya dia sempat ngambil ya foreignnya ya. Kita lihat sini siapa foreign yang ngambil tanggal 26, ada si CC ya, ada si AK, ada si BK, ada si JP. Jadi pertama kali selama beberapa bulan ini adalah pengambilan yang lumayan ya, agak tinggi ya, agak lumayan tinggi untuk pengambilan foreign ya, terutama si CC sih yang ngambil ya, ada 14.000 lotan. Tapi kalau kecenderungan dari bandar lokal sekarang lagi jualan aja gitu ya. Jadi nanti kalau mau update-nya mungkin nanti tidak usah ngitung seperti tadi, kita akan updatean. Untuk biasanya kita ngupdate-nya berdasarkan siapa yang masuk dan siapa yang keluar ya. Baik, kita uruskan berdasarkan candle-candle. Di sini terlihat jelas ada si candle si malakama teman-teman ya. Kita kasih garis di sini deh. Harga berapa sini? Kehalangan ini pas banget di sini ya. Pas banget ya. Pas banget di area situ di 373. Ini candle si malakama, artinya dia candle bullish tapi suatu saat dia akan ke sini. Kemarin sempat mau ke arah 373, cuman dinaikin lagi ya, dinaikin lagi dengan candle yang serupa. Dan ini juga udah mau naik lagi sih sebenarnya ya. MA10-nya udah mulai ke atas, MA20-nya udah mulai ke bawah. Udah golden cross di tanggal 26. Cuman ini di candle merah kan hari ini ya. Kalau dia dibawa ke bawah lagi sampai 372 itu sangat bagus sekali ya. Karena dia sudah mau menyentuh lagi area PR-nya di sini ya. Ini PR-nya. Andaikan dia tidak tertutup dalam waktu dekat, mungkin jangka waktu panjang juga bisa ketutup ya. Mudah-mudahan bisa ketutup ya, soalnya mendingan ditutup dulu deh gitu, tutup dulu biar nanti ke depannya nggak punya PR. Terus dari saya bagaimana kalau berdasarkan rumus PR ya, masih 900 masih jauh ya. Cuman yang terdekatnya di 567 juga lumayan agak jauh ya. 567 ya, gimana nih 567 di sini berapa? 529 ya. Nah kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya cenderung saya melihat ada nggak si kepala merah. Nah di sini ada si kepala merah tapi udah tertutup ya. Yang terdekatnya dulu deh, jangan jauh-jauh ya. Teman-teman lihat di sini ada si kepala merah di sini ya, di 434. Ya mudah-mudahan bisa ke arah sini ya target. Kalau dia udah bisa ketembus area 434, bisa kemungkinan ini kan agak sulit ketembus nih di 439 karena candle ada si candle kembar merah dan hijau nih ya, berdekatan dan berdampingan dan sejajar. Nah, suka agak sulit di situ ketembusnya. Jadi dia harus ke bawah dulu, seperti harus ke bawahin dulu. Dia nyoba kagak berhasil nih. Andai kan dia nyoba lagi lebih bawah lagi, mungkin dia kenaikannya akan lebih bagus lagi ya. Kalau dia dibawa ke bawah lagi contohnya gitu ya, ke area 373 jangan masalah karena dia mau menembus karena agak susah emang menembus candle yang seperti kembar seperti ini, walaupun di sini ada gap dikit, cuman di sini ada udah menggunakan ke sini sih 442 ya. Jadi kalau dibawa ke bawah nggak usah masalah ya. Malah lebih bagus. Ini juga sama nih, agak susah ditembus juga ya. Walaupun di sini ada gap, cuman di sini cenderung agak susah nembusnya ya di area 476-nya itu ya. Kenapa? Karena ada skenar si kembar ini nih, merah, hijau, atasnya datar. Nah itu yang agak susah ditembus, maka dia harus ke bawah dulu. Untuk mencoba yang ini ternyata tidak berhasil, di sini malah dia meninggalkan lagi. Dia coba lagi ke sini untuk menembus ini, tidak berhasil juga waktu di sini nih. Mudah-mudahan ini ke bawahin lagi, nanti mungkin bisa di up ke atas mungkin, gitu mungkin. Juga bagian dividen 50 perak ya kemarin bulan Mei ya. Jadi dari saya seperti itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan candle-candle support sama resistennya mungkin ke arah sini dulu gitu, karena saya melihat di sini ada candle merah. Kalau candle merah seperti ini cenderung mudah tertembus teman-teman. Jadi kalau dia bawa ke bawah langsung ke atas juga lebih enak bisa menembus ini, karena dia udah menandakan saya mau ke sini. Kalau di sini menandakan saya kuat di sini gitu. Kalian kalau mau istilahnya mau ngambil ya silahkan gitu, akan saya ganjal seganjal-ganjalnya. Nanti saya akan saya kalau udah cukup, udah kebeli gitu kan ganjalannya, ya saya lepas aja lah. Makanya dia butuh ya dari bawah dulu biar si ganjalannya turun, akhirnya bisa dilewati gitu ya. Mungkin kalau dikebawahin lagi kan jadi pecah di sini nih si
si oper itu lagi jadi pecah gitu kan, yang biasa tahanan 17 contohnya jadi 10 atau jadi 5 gitu seperti itu teman-teman. Jadi dia pinginnya ngambilnya itu dari bawah dulu set suka biasa seperti itu. Tapi kalau mudah-mudahan si ini sih mudah-mudahan mau mencoba lagi ya untuk area 422 sih ketembus, cuman kalau udah menembus 433 kemungkinan dia akan ke atas ya, kemungkinan dia akan ke atas. Jadi kalau dibawa ke bawah jangan takut karena di sini ada support yang harus ketutup. Kalau dibawa sekarang ke atas ya mudah-mudahan teman-teman yang area RSI bisa kejemput ya. Tapi sementara ini aja dulu deh ya. Nanti kalau udah itu tertembus baru kita bikin target lagi ya. Sedikit step by step aja teman-teman ya. Jangan terburu-buru lah, sekarang tanggal 27 ya. 08 2024. Jadi targetnya bukan tanggal 27 tertembus, tapi saya tulis target ini di tanggal 27. Jadi kalau nanti ke depannya oh iya tanggal 27 belum ketembus berarti dia mau ke bawahin gitu kan, ke support 373. Mungkin segitu aja teman-teman ya. Nanti kalau untuk updateannya isian sama yang lainnya mungkin nanti menyatu dengan emiten-emiten yang lain, tapi saya kasih update-nya emang di harga yang emang bukan di bawah 100 ya, tapi di atas 100 ya. Bisa nyatu sama Cleo, Avia ataupun yang lainnya yang sudah saya bahas ya. Karena itu menjadi pantauan saya juga biar teman-teman juga tahu perkembangannya ya, ataupun teman-teman memberikan tahu ini udah seperti naik seperti ini bagaimana nih, ada isian atau enggak gitu ya. Ini si broker ini udah masuk bagaimana gitu kan. Saya pernah nyangkut di saham RALS ini ya, dan akhirnya saya cuan. Kenapa cuan? Karena saya dulu itu ketika COVID saya beli gitu kan, kirain mau terus bullish, ternyata dia diturunkan ke bawah. Saya punya barang di harga 500 tapi sampai ke bawah sampai 400 berapa gitu, 300 berapa lah pokoknya, ke bawah banget. Tapi seiring dengan waktu dia kejemput kalau las itu ya. Selain itu walaupun saya nyangkut masih punya harapan dividen gitu dari dividen. Akhirnya ketika nyangkut itu karena saya biarin aja, ini emang hutangnya nggak ada, kasnya gede gitu kan. Biasanya kalau lebaran juga banyak yang belanja gitu kan, terus dividennya saya setiap tahun ada, ngapain saya cut loss gitu, saya tunggu aja gitu. Sudah dapat dividen, udah kebetulan naik juga ya udah saya lepas aja. Makanya sebenarnya saya lagi nunggu juga kalau dia dikasih lagi ke bawahnya, mungkin saya mau coba nyicil aja gitu ya kalau untuk area-area RALS ini ya. Karena saya pikir kalau ke arah sini dulu akan lebih baik ya. Seperti halnya kenaikan, pembelian juga harus nunggu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin nanti emiten-emiten yang udah masuk udah saya watchlist ya, udah saya daftar. Mungkin nanti beberapa emiten yang harus bahas satu-satu, ataupun nanti untuk yang belum punya laporan LK kuartal 2 nya mungkin akan saya bahas gitu ya. Teman yang nggak ada laporan keuangannya atau saham-saham yang di bawah 100 mungkin ya, nanti kalau lihat fundamentalnya baik mungkin nanti saya bahas juga ya. Baik teman-teman, segitu aja ya. Ciao ya.